Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak dosen Bapak Muhammad Alawi Harun MPD selaku dosen filsafat pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ilmu dan nilai filsafat pendidikan. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Salmatul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang sumber pengambilan ilmu. Terdapat 4 sumber pengambilan ilmu. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran menempati urutan pertama dalam sumber pengambilan ilmu. Al-Quran sebagai sumber pengambilan ilmu dijelaskan melalui ayat-ayatnya yang merupakan suatu petunjuk bagi umat manusia dan alam semesta. Di antaranya dalam Quran surah At-Takwir ayat 27 yang artinya Al-Quran tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Kemudian sumber pengambilan ilmu yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis dan Al-Quran merupakan suatu pedoman hidup manusia, sumber hukum, ilmu dan ajaran Islam, serta keduanya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Al-Quran merupakan sumber primer yang memuat pokok-pokok ajaran Islam, sedangkan Al-Hadis merupakan sebagai penjelas atau bayan bagi keumuman isi Al-Quran. Sumber pengambilan ilmu yang ketiga yaitu akal dan hati. Selain Al-Quran dan hadis, sumber pengambilan ilmu yaitu akal dan hati. Orang-orang yang berakal akan mengekang dirinya dan menolak hawa nafsunya. Sedangkan hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia sebagai tempat segala perasaan batin dan sebagai tempat menyimpan perasaan. Kemudian yang terakhir yaitu indera. Allah mengajak manusia untuk menggunakan indera dan akalnya dalam pengalaman manusia, karena keduanya saling menyempurnakan, baik secara fisik ataupun metafisik. Kemudian Allah menyeru manusia untuk menggunakan nikmat indera dan akalnya untuk berpikir secara simultan. Kemudian orang-orang yang mengabaikan indera dan akalnya akan jauh dari kebenaran. Kemudian begitu juga dengan hati, karena tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Siti Halimatus Sa'diyah, kepadanya disilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diyah, program TAI semester 4. Di sini saya akan membahas tentang hakikat kebenaran, sumber dan jenis ilmu pengetahuan. Yang pertama tentang hakikat kebenaran. Berbicara mengenai kebenaran seringkali dikatakan sebagai pembicaraan filosofis. Padahal kebenaran merupakan suatu keniscayaan yang setiap orang memilikinya. Hakikat kebenaran merupakan suatu keniscayaan yang setiap orang memilikinya. Hakikat kebenaran merupakan suatu objek yang terus dikaji oleh manusia, terutama para ahli filsuf. Karena kebenaran ini, manusia akan mengalami pertentangan batin, yakni konflik psikologis. 4 jenis sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, idealisme yang berkaitan dengan jiwa dan ruh. Yang kedua, empirisme yang berkaitan dengan indrawi. Yang ketiga, rasionalisme yang berkaitan dengan akal. Dan yang keempat, positivisme yang berkaitan dengan fakta yang positif. Pendapat yang kedua, menurut saintis Islam, Muhammad Thalha Hasan mengatakan sumber ilmu pengetahuan adalah Allah. Yang membedakannya adalah proses dan cara Allah memberikan dan mengenakan ilmu pengetahuan tersebut kepada manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga, jenis ilmu pengetahuan. Menurut Van Malsen, jenis ilmu pengetahuan ada 2. Yang pertama,
yang dimana bagiannya yaitu yang pertama ilmu sejarah, yang kedua ilmu alam, dan yang ketiga ilmu manusia. Yang kedua non-empiris, yang dimana pembagiannya yaitu yang pertama ilmu matematika, yang kedua ilmu filsafat. Untuk materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ofi Aliazid, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Alawi Harun MPD selaku dosen filsafat pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang fungsi filsafat pendidikan. Sebelumnya nama saya Hopi Aliazid, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ada begitu banyak pendapat tentang fungsi filsafat pendidikan. Contohnya ini. Tapi saya akan mencoba menjelaskan pendapat dari Muhammad Nur Syam dalam bukunya Modern Philosophies of Education yang menjelaskan tentang fungsi filsafat secara terinci dan juga pokok pemikirannya terhadap filsafat pendidikan. Yang pertama, fungsi spekulatif. Filsafat pendidikan itu sangat berusaha buat mengerti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Dari penjelasan dari buku itu, fungsi filsafat yang pertama itu mengacu pada pemecahan persoalan ataupun problematika pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban yang filosofis pula. Selain itu, filsafat pendidikan juga bisa didekati dari ide-ide filosofis digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan. Yang kedua, fungsi normatif sebagai penentu arah. Pedoman untuk apa pendidikan itu? Asas ini memang tersimpul dalam tujuan pendidikan. Masyarakat seperti apa yang ideal untuk dibina? Lebih-lebih norma moral yang bagaimana sebaiknya manusia cita-citakan. Bagaimana filsafat pendidikan memberikan norma dan pertimbangan bagi kenyataan-kenyataan normatif sehingga pada akhirnya akan membentuk kebudayaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.